Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Antis Ineswati Puspitasari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi genetik. Ada yang tahu materi genetik itu apa? Materi genetik itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pewarisan sifat, di mana materi genetik inilah yang menentukan perbedaan karakteristik setiap orang. Perbedaan-perbedaan karakteristik inilah yang diwariskan dari orang tua melalui materi genetik, di mana ayah mewariskan materi genetiknya melalui ovum, sedangkan ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel telur, di mana nantinya materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Nah, penggabungan inilah yang mengakibatkan perbedaan karakteristik muncul, seperti halnya bentuk mata mirip dengan ayah atau bentuk hidung mirip dengan ibu. Pada materi genetik ini ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama ada kromosom, yang kedua ada gen, dan yang ketiga ada DNA, RNA. Yang pertama, kita akan membahas tentang kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom merupakan badan berbentuk batang atau bengkok yang akan muncul pada saat sel mengalami pembelahan. Fungsi dari kromosom sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Kromosom tersusun atas untayan-untayan benang kromatin yang di dalamnya terletak DNA dan RNA. Yang kedua, kita akan membahas tentang gen. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik, di mana gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Dalam pewarisan sifat, terdapat istilah sifat dominan dan sifat resesif. Untuk sifat dominan, itu merupakan suatu karakter yang lebih dominan atau suatu karakter yang mampu menutupi karakter yang lain. Dan untuk sifat resesif, itu suatu karakteristik yang akan kalah dari sifat dominan. Sama halnya dengan sifat dominan dan sifat resesif, terdapat pula gen dominan dan gen resesif, di mana gen dominan itu biasanya dituliskan dalam bentuk huruf kapital, sedangkan gen resesif itu dituliskan dalam huruf kecil. Seperti ini contohnya. Penulisan huruf besar dan huruf kecil tersebut itu bisa disebut dengan istilah alel. Penggabungan dua alel yang sama itu bisa disebut dengan istilah homozigot. Contohnya H besar dengan H besar atau H kecil dengan H kecil. Selain homozigot, ada juga heterozigot, di mana heterozigot merupakan penggabungan dua alel yang berbeda jenis. Contohnya H besar dan H kecil. Ciri-ciri karakteristik yang dapat kita amati seperti bentuk mata, bentuk rambut, itu bisa kita sebut dengan istilah fenotip. Sedangkan genotip merupakan suatu keseluruhan informasi genetik dari suatu individu yang menentukan sifat suatu individu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang DNA, RNA. DNA atau
bisa kita sebut dengan deoksiribonukleat asid, merupakan pembawa sebagian besar materi-materi genetik yang ada di dalam kromosom. Selain membawa materi genetik, fungsi lain dari DNA yaitu membentuk RNA dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, DNA juga berperan dalam sintesis protein. DNA tersusun atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Bentuk struktur DNA itu double helix, seperti untai ganda. Basa nitrogen yang ada pada DNA itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk basa purin terdiri atas basa adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Untuk RNA atau ribonukleat asid tersusun atas satu benang tunggal yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Pada RNA, basa nitrogen timin itu diganti dengan urasil. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.